Shalom, selamat pagi keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan buat kita. Mari arahkan hati dan pikiran kita untuk sejenak meneduhkan diri dan menerima sapaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, kami mohon agar Engkau berkenan menerangi dan memberi pemahaman yang benar kepada kami, apa yang harus kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada Sapaan Damai Sejahtera hari ini, 23 Mei 2022, diambil dari Kitab Wahyu pasal 21 ayat 5-14 dengan tema Langit yang baru dan bumi yang baru. Demikian firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba itu. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak dan Ibu, tetapi pernahkah Anda merasa benar-benar puas akan hidup Anda? Mungkin ada yang menjawab ya, tetapi mungkin lebih banyak yang mengatakan tidak. Saya sendiri secara pribadi tidak benar-benar merasa puas akan hidup saya. Dalam artian, saya sering melihat diri saya sendiri merasa frustrasi, merasa sesak dan berbeban berat, tidak mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan baik, tidak bisa menjadi wanita, istri, atau ibu yang saya inginkan, berada dalam relasi yang buruk dengan sesama, dan ada banyak hal-hal lain yang saya lihat tidak sempurna dalam hidup saya. Ada banyak halangan dan masalah dalam hidup kita yang bisa membuat kita tidak merasa puas, merasa kebahagiaan, damai, dan tentram atas hidup kita. Dan di dalam seluruh hidup kita di dunia ini, kita akan terus bergumul dengan hal-hal tersebut. Tetapi di tengah-tengah kepungan berbagai masalah yang kita hadapi, mari kita lihat di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan, yaitu bahwa akan tiba waktunya Tuhan akan membuat
segala sesuatu baru, seperti pada ayat 5 yang kita baca di atas. Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes yang mendapat wahyu dan penglihatan di Pulau Patmos. Pada Wahyu pasal 1 ayat 1 tertulis, "Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi." Hal ini bisa berarti wahyu dengan Yesus Kristus sebagai sumbernya, bisa juga berarti wahyu dengan Yesus Kristus sebagai berita utamanya. Keduanya mengungkapkan kebenaran yang penting. Ini adalah wahyu dari Yesus Kristus dan wahyu tentang Dia, tentang Kristus. Di dalam perikop bacaan kita pada hari ini dinyatakan bahwa pada saatnya kelak Kristus akan menang mutlak mengatasi semua musuhnya, dan pembaruan yang dilakukan adalah pembaruan total, bukan edit, bukan revisi, tetapi benar-benar baru. Dan yang mengatakan semua ini adalah Yesus sendiri. Bumi baru artinya manusia tidak lagi dibelenggu oleh dosa, penderitaan, dan maut. Langit baru artinya tidak ada lagi penghalang komunikasi antara manusia dengan Allah. Yerusalem baru adalah tempat tinggal abadi dan kekal dari Allah, dan di dalamnya tinggal umat yang sudah ditebus oleh darah Kristus sehingga layak menjadi mempelai perempuan Tuhan. Jika selama ini kita menganggap kitab Wahyu menakutkan dan membingungkan karena berbicara tentang akhir zaman, sebenarnya kitab ini adalah kitab yang membawa pengharapan bagi kita anak-anak Tuhan. Kapan langit baru dan bumi baru akan tiba, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Akan tetapi, kita tahu bahwa Dia setia. Dia, Tuhan, akan menjemput kita, umatnya yang sudah ditebus, yang tetap setia kepada Dia untuk membawa kita ke surga, di mana di sana kelak kita akan bersama-sama dengan Dia. Karena itu Bapak Ibu, jika saat ini kita ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, biarlah firman Tuhan pagi ini meneguhkan kita kembali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah membuat skenario akhir yang luar biasa, skenario happy ending bagi kita umat ciptaannya. Tetap pegang erat firman Tuhan dan percaya bahwa hanya di dalam Dia saja ada pengharapan, kelepasan, dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala rencana indah yang sudah Tuhan siapkan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Baik saat ini maupun untuk masa di mana saat ini kami tidak begitu memahaminya, tapi kami mau percaya kami punya Tuhan luar biasa yang baik dan dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.